Shalom, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Selamat bertemu kembali. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan selamat hari Natal, selamat tahun baru 2021. Dan kita tahu bahwa Yesus Immanuel adalah Tuhan yang menjamin. Puji Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, sampai pada saat ini kami boleh menikmati pemeliharaan daripada Tuhan, kami boleh menikmati pimpinan daripada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau sebentar kami mendengar firman Tuhan, biarlah Roh Kudus tolong kami untuk kami boleh memahami rencana Tuhan setiap pribadi kami Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan membuka firman Tuhan di dalam Mazmur 23. Saya akan bacakan ayat 1-3. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara-saudara, pada tahun 1963 ada satu acara Natal ya yang dihadiri oleh Bapak Presiden Soekarno pada waktu itu, dan beliau mengadakan sambutan, saudara ya. Di dalam sambutannya dia mengatakan, saudara-saudara, di depan saya ada spanduk yang bertuliskan, Yesus adalah gembala yang baik. Ini salah saudara katanya. Ini keliru. Wah, ini jemaat semua tiba-tiba menjadi hening saudara ya, menjadi tercekam seperti itu. Kemudian Bapak Presiden Soekarno dia meneruskan, yang benar adalah sesungguhnya Yesus adalah gembala yang terbaik. Wah, tiba-tiba saja itu jemaat yang hadir, orang-orang yang hadir semua bertepuk tangan. Ya, berkata haleluya, amin, puji Tuhan. Saudara, kemudian Bung Karno melanjutkan, saudara-saudara katanya, apakah kalian sudah menjadi domba-domba yang terbaik? Suatu tantangan saudara ya, suatu tantangan. Apakah di dalam koridor kita bernegara menjadi domba-domba yang terbaik, atau di dalam jemaat Tuhan kita menjadi domba-domba yang terbaik? Firman Tuhan tadi kita baca di dalam Mazmur Daud ya. Daud ini dia adalah seorang gembala saudara ya, dan dia mengatakan bahwa bagaimana dia menggambarkan seorang gembala itu menggembalakan domba-dombanya, membawa ke air yang tenang ya, ke padang yang berumput hijau dan seterusnya, menyegarkan, membawa sesuatu hal yang nyaman. Tetapi ini seringkali membuat kita berpikir bahwa penggembalaan Tuhan itu adalah ketika kita ada di dalam situasi yang nyaman, dalam situasi yang tenang. Ya saudara, Daud ini dia seorang yang pekerjaannya adalah penggembala saudara. Jadi dia tahu pasti, dia tahu benar saudara ya. Padahal di dalam ayat selanjutnya itu ada situasi lain. Bukan situasi yang nyaman, yang tenang. Saudara, ada situasi di dalam lembah kekelaman. Dikatakan di sini, aku berjalan di lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi ada penggembalaan, ada suatu cakupan penggembalaan lain saudara, yang justru ini adalah yang paling penting. Ini adalah penggembalaan yang sesungguhnya. Ketika kita ada di dalam lembah kekelaman, maka disitulah sungguh-sungguh kita boleh menikmati penggembalaan daripada Tuhan, dan kita boleh belajar, dan kita boleh sungguh-sungguh memandang hanya kepada Tuhan, dan kita betul-betul merasakan betul-betul inilah penggembalaan. Saudara, dikatakan Tuhan ini ya, He is God on the mountain, ya, and He still God in the valley. Jadi dia itu adalah Tuhan di atas puncak gunung, dan di dalam lembah itu dia tetap Tuhan. Saudara, seorang pendeta, dia seorang ahli konseling, dia mengatakan, Pak katanya ya, bahwa di dalam lembah itu sebetulnya di sanalah tumbuh rumput-rumput yang terbaik, yang mengandung mineral yang sangat dibutuhkan oleh domba-domba untuk bertumbuh, ya, untuk menjadi kuat, menjadi besar. Saudara, di sanalah diperlukan. Tetapi memang menuju ke di dalam perjalanan di dalam lembah itu seringkali ada binatang buas dan lain sebagainya. Tetapi Daud, dia juga menyaksikan saudara ya. Dia katakan bahwa ketika ada yang mau menyerang domba-dombanya, ada yang mau menerkam domba-dombanya, maka Daud dia akan kejar ya, dia akan kejar. Itu ada beruang, ada singa atau binatang buas lain. Daud
dia kejar dan dia katakan dipegang janggutnya dan dihajar oleh Daud ya. Kemudian sampai mereka lari semua ya. Nah, Saudara, penggembalaan ketika di dalam lembah kekelaman. Di dalam lembah, Saudara. Jadi ketika kita mulai merasa bahwa kita ini ada di dalam satu lembah, Saudara, di dalam satu lembah, Saudara. Sebetulnya ini adalah satu hal yang kita harus syukuri, ya, karena ini memang Tuhan yang menjaga kita dan kita akan merasakan penggembalaan Tuhan yang sesungguhnya. Saudara, bangsa Yahudi itu setelah pecah jadi Israel Utara, Israel Selatan, yang selatan ini Yehuda, yang utara ini 10 suku lain ya. Di selatan ini ibu kotanya Yerusalem. Nah, pada waktu itu tuh bangsa Israel itu yang utara ataupun selatan ini sama-sama mereka berdosa di hadapan Tuhan, dan Tuhan juga begitu marah pada mereka, Saudara ya. Jadi mereka itu terbawa dan mereka itu menyembah kepada dewa-dewa asing, menyembah berhala, menyembah matahari. Nah, Saudara, ini Tuhan mengizinkan Raja Nebukadnezar menyerang mereka dan kemudian mengalahkan mereka dan bahkan membawa mereka ke negeri Babel, negeri orang Kasdim itu. Negeri Babel ya, dibawa ke Babel, Saudara, sebagai tawanan. Nah, Saudara, Tuhan melalui Nabi Yeremia, dia mengatakan di dalam Yeremia 24, kita akan buka ya, Yeremia 24. Ini, Saudara, Tuhan dia menyatakan kepada Yeremia, ini ada 2 keranjang. Yang satu berisi buah ara yang sangat baik, dan satu lagi keranjang buah ara yang sangat jelek sehingga tidak bisa dimakan. Nah, Saudara, buah ara yang jelek ini, yang tidak bisa dimakan ini melambangkan adalah orang-orang Yehuda yang pada waktu itu tidak ikut di dalam pembuangan. Mungkin ada orang-orang Yehuda yang sudah cukup, sudah merasa punya koneksi di negara lain, barangkali mereka lari ke negara lain, mereka lari ke Mesir, Saudara. Dan mereka juga ada yang tetap tinggal di Yerusalem. Mungkin mereka merasa kuat dan lain sebagainya, dan mereka merasa nyaman, tidak mau ikut di dalam pembuangan itu, Saudara. Ya. Dan orang-orang yang mengungsi ke Mesir itu, Saudara, mereka juga mengikuti dewa-dewa Mesir, dan mereka jatuh, dan mereka itu akhirnya binasa. Dan mereka yang tetap tinggal juga di Yerusalem, Saudara, mereka itu juga mengikuti Allah-Allah lain, dan mereka memang sudah menyembah dewa-dewa ya, sudah Tuhan katakan mereka itu adalah sundal, Saudara, perempuan sundal. Tuhan menggambarkan ini Yerusalem di sana, Saudara. Jadi keranjang yang buah aranya ini jelek, Saudara, ini menggambarkan orang-orang Yerusalem ya, orang-orang Yehuda yang tidak ikut di dalam pembuangan. Tetapi buah ara yang baik ini melambangkan orang-orang Yehuda yang di dalam pembuangan, ya, orang-orang Yehuda yang dibawa ke pembuangan. Dan kepada orang-orang Yehuda yang dibawa ke pembuangan ini Tuhan berfirman, Saudara ya. Tadi Yeremia 24 kita akan baca ayatnya yang ke-5 ya, Saudara, mulai ayat yang 5 sampai ayat 7. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Sama seperti buah ara yang baik ini, demikianlah aku akan memperhatikan untuk kebaikannya orang-orang Yehuda yang kubawa dari tempat ini ke dalam pembuangan ke negeri orang-orang Kasdim. Maka aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kebaikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Aku akan membangun mereka, bukan meruntuhkannya. Aku akan menanam, bukan mencabutnya. Aku akan memberi mereka suatu hati yang mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Ya, mereka akan menjadi umatku dan aku ini akan menjadi Allah mereka. Sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Jadi kepada bangsa Yehuda yang ikut di dalam pembuangan ini, Saudara, inilah di dalam Yeremia firman Tuhan disampaikan. Bahwa rencana Tuhan ini rancangannya adalah rancangan yang baik. Rancangan yang penuh damai sejahtera. Ya, sejahterakanlah kota di mana kamu ada, karena disitulah kamu juga menjadi sejahtera. Dan lain sebagainya. Bahkan di dalam Yeremia pasalnya yang ke-15. Yeremia pasal yang ke-15. Kita akan baca
Ayatnya mulai 19. Karena itu beginilah jawab Tuhan. Jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarlah mereka akan kembali kepadamu, namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Ayat 20, terhadap bangsa ini, ya, aku akan membuat engkau menjadi tembok berkubu dari tembaga. Mereka, ya, bangsa-bangsa yang lain ini, kepada orang-orang pembuangan ini, mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan melepaskan engkau dari tangan orang-orang jahat dan membebaskan engkau dari genggaman orang-orang lalim. Saudara, orang-orang Yehuda yang ada di dalam pembuangan ini, mereka ini juga merasakan penderitaan, saudara, karena mereka ini sebagai tawanan, saudara. Bahkan di dalam Mazmur 42 yang nanti kita baca, tadi dikatakan bahwa aku akan memberikan suatu hati supaya engkau mengenal aku, ya kata Tuhan, dan aku akan menjadi Allah mereka, ya. Nah, saudara, Mazmur 42 ini menyatakan ayat yang kedua, ya. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Ini dalam masa pembuangan, mereka bermazmur, saudara. Ya, ini dari Bani Korah ini, mereka ini adalah orang-orang yang dalam pembuangan ini. Dan dia mengatakan, mereka kembali, saudara. Mereka mulai mencari Allah. Dan mereka itu merindukan. Digambarkan, barangkali kalau kita mendengar ayat ini atau kita menyanyikan lagu ini seperti rusa yang rindu air sungai yang berair, saudara ini, ya. Ini barangkali kita berpikir atau kita melihat seekor rusa di pinggir danau atau di pinggir air, saudara, seperti itu dengan tenang dan sebagainya. Tetapi yang sesungguhnya terjadi, saudara, sebetulnya adalah mereka itu adalah rusa yang mungkin seharian mereka tidak mendapatkan air di padang yang sangat gersang, ya, di padang pasir. Saudara, ini mereka ini menyatakan bagaimana mereka itu haus akan Allah. Mereka itu mau bertemu dengan Allah kembali. Saudara, digambarkan seperti seekor rusa yang begitu kehausan, begitu kekeringan, kepanasan, ya, dan dia merindukan. Barangkali mereka melihat sungai, rusa-rusa melihat sungai tetapi tidak ada air. Maka dikatakan di sini seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Ya, demikianlah jiwaku merindukan engkau yang Allah, ya Allah. Jadi dikatakan ketika bangsa Yehuda ini ke pembuangan, ya, mereka ini sekarang kembali kepada Allah. Dan sejarah mencatat, saudara, Alkitab mencatat bahwa setelah mereka kembali dari pembuangan, tidak ada lagi sejarah yang bangsa Yehuda, bangsa Israel menyembah lagi dewa-dewa asing, menyembah lagi berhala, tidak ada, saudara. Dan inilah maksud Tuhan. Jadi mereka itu ada di dalam masa pembuangan seperti itu, ya, di dalam lembah kekelaman. Ya, disitulah mereka mulai merasakan dan mereka mencari Tuhan. Mereka sungguh-sungguh di sana merasakan bagaimana menikmati Tuhan, menolong mereka. Tuhan memeliharakan mereka di dalam segala kesulitan, di dalam lembah yang dalam itu. Saudara, di sanalah kita mengalami penggembalaan Tuhan yang sesungguhnya. Saudara, beberapa waktu yang lalu seorang teman saya, dia seorang pelaku dia seorang pengacara, saudara, ya. Seorang pengacara, dia telepon saya, katanya dia ada di satu rumah sakit. Dikatakan dia itu terkena COVID seperti itu, ya. Jadi dia tanya saya, barangkali bisa bantu saya, katanya, untuk cari tempat atau rumah sakit yang lebih baik lah, begitu, ya. Nah, saudara, tetapi kemudian setelah kami coba usahakan dan dapat itu, dia katakan tidak usah deh, katanya udah nggak apa-apa di sini aja. Memang agak kurang nyaman barangkali, ya, di tempat dia dirawat ini satu kamar 5 orang, saudara, satu kamar 5 orang dan semua ini menderita COVID ini, saudara, ya. Nah, kemudian dia mulai bercerita seperti itu karena ada banyak pekerjaan, kesibukan yang lain sebagainya, dia harus alihkan kepada stafnya dan lain sebagainya. Nah, kemudian dia tidak merasakan sesuatu yang yang aneh di dalam tubuhnya, tetapi dikatakan dia itu kan positif, ya, saudara. Dan kemudian dia katakan, ya, dia dikasih makan itu, ya, dikasih makannya tahu, katanya tempe, seperti itu, yang hambar-hambar seperti itu, ya. Pertamanya agak berontak juga seperti itu, ya, saudara. Nah, kemudian
setelah seminggu kemudian, dia juga ada kontak lagi. Kemudian saya tanya, bagaimana? Ya, katanya saya sudah di hasil swab lagi, tapi ternyata masih positif. Jadi dia masih dirawat. Nah, saudara, akhirnya setelah dia sembuh, setelah 16 hari dirawat, dia sembuh, saudara. Kemudian di dalam pemulihan di rumah, isolasi mandiri, selanjutnya seperti itu, dia bercerita pada saya bahwa ketika dia ada di rumah sakit itu, saudara, ketika dirawat itu, dia katakan sebelumnya itu di pikiran dia itu selalu ada, teringat itu adalah pasal-pasal KUHP, pasal-pasal mengenai hukum dan sebagainya. Tetapi puji Tuhan, katanya pada waktu itu Tuhan itu berbicara, firman Tuhan yang pernah dia baca, yang pernah dia renungkan, ini keluar semua, katanya seperti itu ya. Sudah, terutama ketika suatu kali di dalam dia mengikuti ibadah online, dia katakan tiba-tiba dia merasa demam yang begitu tinggi, saudara, sampai dia katakan saya nggak tahan, katanya. Ini demam ini begitu sakit sekali, katanya, ya, demam sekali, panas badannya, dan dia itu seperti apa ya, demamnya sangat parah seperti itu ya. Tetapi kemudian ya mungkin pada waktu itulah ini ada peperangan antara virus dengan antibodi dan lain sebagainya seperti itu ya, dan dia bisa melewatinya. Kenapa, katanya? Karena saya ingat, katanya, ya, Matius 8 ayat 14 itu Tuhan Yesus menyembuhkan mertua Petrus yang demam. Ya, itu nggak tahu kenapa tiba-tiba ayat itu masuk ya, dan puji Tuhan, katanya, tidak berapa lama kemudian dia sembuh. Ya, tetapi dia merasakan bahwa disinilah dia merasa bahwa dia sungguh-sungguh tidak berdaya, sungguh-sungguh dia merasakan kesulitan untuk apa ya, untuk percaya diri lagi dan sebagainya. Disitulah dia merasakan bahwa Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang membawa dia untuk melihat kembali bahwa sungguh-sungguh firman Tuhanlah yang menjaga, ya, hanya Tuhan sendiri yang menjaga. Nah, saudara, jadi di dalam penggembalaan Tuhan, ya, di dalam kita ada di dalam lembah, saudara, di dalam segala permasalahan, ya, dalam kesulitan kita, ini kita berjalan bersama dengan Tuhan dan kita akan merasakan sungguh-sungguh penggembalaan Tuhan. Jadi ketika kita punya pemikiran bahwa penggembalaan Tuhan itu adalah di air yang tenang, ya, di padang yang berumput hijau, ini enggak lengkap, saudara, ya. Tapi yang sesungguhnya justru inilah penggembalaan Tuhan yang sesungguhnya. Dan ada hal yang penting sekali di sini, bahwa saudara, ketika dikatakan tadi bahwa Tuhan adalah gembalaku, ya, Dia memberikan aku, Dia memimpin dan sebagainya, saudara. Daud ini dia menyebut Tuhan itu Dia, saudara, ya. Dia, ya. Ia menuntun aku, Ia menyegarkan aku. Tetapi ketika dia di dalam situasi lemah kekelaman, di sini ada perubahan yang luar biasa, saudara, ya. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Daud tidak mengatakan bahwa sebab dia besertaku, sebab gadanya dan tongkatnya yang menghibur aku. Bukan, saudara. Tetapi sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, biar aku penuh melimpah. Jadi ada satu perubahan. Ini ada hubungan dengan Tuhan ini menjadi sangat erat, menjadi sangat dalam. Hubungan pribadi akan pengenalan Allah. Dan kita tahu sekarang, saudara, bahwa di dalam penggembalaan Allah yang sesungguhnya, di dalam penggembalaan Tuhan yang sesungguhnya, maka kita akan menjadi orang-orang yang dipulihkan, orang-orang yang bisa menjadi yang terbaik. Karena Tuhan Yesus mengatakan bahwa anaklah kamu sempurna. Bukan artinya saya setelah sempurna kemudian saya berhasil. Bukan, saudara. Tapi perjalanan ke sana ini adalah kita ini terus disempurnakan seperti itu. Ya, karena manusia ini sering gagal, tetapi Tuhan tidak pernah gagal. Ya, manusia sering lalai, tetapi Tuhan tidak pernah lalai. Manusia seringkali tidak pasti, tetapi Tuhan itu pasti. Kita seringkali tidak bisa menggenggam setiap masalah yang ada dalam kehidupan kita, tetapi Dia mengendalikan segala sesuatu. Kita ini terbatas, tetapi Tuhan tidak terbatas. Kita ini hanya ciptaan, tetapi Tuhan adalah pencipta. Dia adalah
gembala yang sesungguhnya. Saudara, kalau kita merasa bahwa kita mau diberkati oleh Tuhan, sebetulnya berkat itu di mana, saudara? Kita akan membuka ayat terakhir di dalam Yeremia 17 ayat 7 mulainya sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi jelas, orang yang mengandalkan Tuhan lah orang yang diberkati. Ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Inilah penggembalaan Tuhan. Inilah berkat yang sesungguhnya ketika kita mengandalkan kepada Tuhan. Dan Tuhan sudah memberikan segala-galanya untuk kita. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan, gembala yang baik, dia menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Dan dia sudah serahkan itu, saudara. Satu lagi, saudara, di dalam 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang fana, bukan dengan emas atau perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Satu lagi hal terakhir, kita jadi mengerti, saudara, ada Yakobus, ya. Di dalam kitabnya ini, di dalam permulaan penulisannya Yakobus 1 ini, mulai ayat 2 saya akan bacakan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ya, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Kita mengerti sekarang, saudara, ya, masuk ke dalam pencobaan ini sebetulnya inilah yang memang membuat kita, itu adalah satu-satunya jalan, membuat kita bisa bertumbuh, bisa kuat di hadapan Tuhan. Ya, amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, firman Tuhan sudah berbicara kepada kami, Tuhan, dan kami senantiasa bersyukur kepada Tuhan, karena dengan kami bersyukur, kami boleh mengandalkan Tuhan, dan Tuhan memberkati kami semua, Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Gembala, Tuhan memberkati para majelis, Tuhan memberkati seluruh jemaat, dan membawa mereka semua, membawa kami semua menjadi semakin bertumbuh di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan juga memberkati bangsa dan negara kami, untuk kami boleh keluar dari segala permasalahan yang ada, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, nuri dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, nuri dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, nuri dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, nuri dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di